A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Muhammad Rizky dari 11G absen 33. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang map mapping yang bertema atau yang saya ambil yaitu bangsa Sumeria. Sebagai berikut bisa kita lihat. Pertama adalah latar belakang. Nah, di sini latar belakang bangsa Sumeria cukup menarik. Apa saja yang menarik pada latar belakang bangsa Sumeria? Yang pertama, seperti halnya peradaban Mesopotamia. Nah, peradaban Mesopotamia merupakan sebuah peradaban yang besar dan sangat maju di zaman kuno. Adapun bangsa Sumeria sendiri adalah awal sejarah dari peradaban Mesopotamia. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang ada setelah bangsa Ubaid punah. Secara resmi, bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia. Sebagai bangsa pertama yang secara resmi mendiami wilayah Mesopotamia, bangsa Sumeria disebut pula sebagai bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia. Bangsa ini berkuasa sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari daerah di sekitar Teluk Persia. Nah, bangsa ini memiliki atau bangsa inilah yang memulai peradaban pertama dan membangun kota-kota pertama atau yang kita sebut kota-kota besar serta tulisan-tulisan sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di sini yang pertama yaitu dewan. Dewan adalah orang tua yang memimpin saat tidak terjadi perang atau dalam keadaan damai. Nah, yang kedua lugal. Lugal di sini adalah seorang panglima perang. Nah, lugal di sini adalah pemimpin yang dapat menggantikan posisi dari dewan apabila telah atau terjadi keadaan genting seperti perang. Namun, lugal bisa menggantikan posisi dewan selamanya apabila perang tidak langsung berhenti atau makin bertambah. Nah, posisi lugal di sini akan semakin menguntungkan. Maka lugal bisa saja menjadi raja yang tetap atau utuh tanpa tergantikan oleh. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah bidang politik, kebudayaan, serta kota-kota besar. Nah, yang pertama bidang politik ini, bangsa Sumeria menerapkan sistem pemerintahan negara kota, di mana setiap kota memiliki otonomi atau dipimpin oleh raja yang juga berfungsi sebagai pemimpin agama pemerintahan yang bersifat teokratis, dan raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Lalu ada sosial budaya atau kebudayaan. Nah, masyarakat Sumeria menganut politeisme, menyembah banyak dewa. Nah, dewa dan dewi tersebut antara lain Ur, dewa langit, Nippur, dewa bumi, Eridu, dewa air, dan tempat-tempat untuk memuja para dewa-dewa tersebut. Ada kalanya seperti Ziggurat dan sebagainya. Dan ada pula kota-kota besar, diantaranya seperti Ur, Kis, dan Erek. Nah, mereka adalah kota atau pusat dari semua perdagangan yang ada di Sumeria. Keempat, bidang ekonomi dan peninggalan. Pada bidang ekonomi, mereka mempunyai sistem pertanian yang subur. Nah, kenapa bisa menjadi pertanian itu menjadi subur? Karena sistem atau berkat sistem irigasi yang mereka ciptakan sendiri, serta mereka juga merupakan seorang pengrajin permata atau keramik. Nah, bangsa Sumeria juga memiliki banyak peninggalan-peninggalan kuno seperti penemuan roda, sistem irigasi, penulisan paku, dan numerasi. Nah, yang terakhir adalah keruntuhan bahasa Sumeria. Keruntuhan bahasa Sumeria mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang saya sebutkan seperti halnya kebudayaan bahasa Sumeria akan berakhir setelah pada tahun 2350 sebelum Masehi, yaitu diserang oleh bangsa Akkad di
bawah pemimpinan Sargon. Penyebab runtuhnya kekuasaan Sumeria di Mesopotamia adalah adanya konflik internal yang kemudian membuat mudah untuk ditaklukkan oleh bangsa Akkadia dengan memanfaatkan kelemahannya bangsa Sumeria karena perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini dilakukan oleh Raja Sargon segera melakukan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sumeria. Pada masa Raja Sargon inilah kekuasaan bangsa Sumeria di Mesopotamia berakhir dan digantikan oleh Kekaisaran Akkadia